para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Konten kali ini merupakan partai catur terseru yang pernah ditayangkan di Tarigan Catur. Dalam partai kali ini, pecinta catur sekalian akan disuguhkan dengan pertarungan ciamik. Namun diakhiri dengan blunder yang sangat fatal yang dilakukan oleh Grandmaster Junior asal Amerika Serikat, yaitu Jeffrey Seong. Untuk informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Junior Speed Chess Championship 2020. Pertandingan ini sendiri terjadi pada tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 2:10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara pemain junior India yaitu Arjun Erigaisi menghadapi pecatur junior dari Amerika Serikat yaitu Jeffrey Seong. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat pertarungan sengit dari kedua pemain junior ini. Ya, di sini Jeffrey Seong menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 2938 menghadapi Arjun Erigaisi yang menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 2977. Karena di sini akan berfokus pada blunder Jeffrey Seong, maka dari itu papan catur dibentuk seperti ini. Oke. Arjun memulai permainan dengan pion D4 dibalas dengan kuda F6. Ini membentuk pembukaan India ya. Kuda F3 dan pion G6 untuk mempersiapkan fianchetto gajah. Pion C4 lalu dibalas dengan gajah G7. Kuda C3 dibalas dengan pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Nah, dengan langkah pion D5 ini, maka pembukaan ini berubah menjadi pertahanan Grand Field dengan variasi 3 kuda. Pion C pukul D5, kuda pukul D5. Pion E4. Kuda pukul kuda di C3, pion pukul C3. Nah, kali ini masih dalam pembukaan pertahanan Grand Field, namun masuk dalam variasi tukar atau exchange variation. Pion C5. Sejauh ini, dari 7 langkah yang dilakukan oleh kedua pemain, masih sesuai dalam teori pada buku catur ya, dalam 7 langkah ini. Lantas apa balasan dari Arjun? Dengan gajah E3, gajah G4, untuk menguasai petak diagonal H5, D1, sekaligus memberikan pin terhadap kuda ya, yang sedang melindungi Menteri Putih. Benteng C1 dan rokade pendek oleh hitam. Gajah E2 untuk persiapan rokade pendek juga oleh putih. Dan Menteri A5. Tujuannya untuk mengancam pion lemah yang ada di petak A2. Untuk mengatasinya, putih melakukan langkah Menteri D2. Kuda D7, pion D5. Pion C4 untuk membatasi ruang gerak. Pion C3 untuk melaju lebih jauh ya. Gajah D4 mengajak ya pertukaran dengan gajah hitam yang berada di petak G7. Gajah pukul kuda, namun kali ini Arjun membalasnya dengan gajah pukul gajah. Raja pukul gajah dan putih melakukan balasan atau respon dengan pion pukul gajah. Ini menandakan bahwa Arjun tidak akan melakukan rokade sayap raja, melainkan akan langsung menyerang ya pertahanan sayap raja dari hitam dengan nantinya menggerakkan benteng menuju lajur G. Kita lihat nanti bagaimana reaksi dari Arjun
Kita lanjutkan dengan pion B5 yang dilakukan oleh Jeffrey. Pion H4 untuk merusak struktur pion dari hitam nantinya ya, dengan terus memajukan pion sampai ke pertahanan sayap raja hitam. Pion H5 menutup agar pion putih tak dapat melaju untuk merusak pertahanan sayap raja dari hitam. Pion F4, menteri B6, benteng G1, benteng A menuju D8, pion F5 mulai menusuk ya ke pertahanan sayap raja hitam. Apa balasan dari Jeffrey di sini? Dengan kuda F6. Coba memantau pion lama yang ada di petak E4. Pion F pukul G6. Pion F pukul G6. Dan menteri G5. Di sini jelas ya, ada benteng dan menteri putih yang siap untuk menyerang pion lemah yang ada di petak G6. Ini sangat berbahaya ya bagi Jeffrey. Bagaimana balasan Jeffrey? Kuda G4 untuk menutup akses benteng putih agar bekerja sama dengan menteri putih untuk menghabisi pion lemah yang di G6. Raja D2 untuk menempatkan raja di petak yang lebih strategis, sekaligus menghubungkan kedua benteng putih ya. Menteri pukul pion di F2, benteng C menuju F1, menteri kembali ke C5 dan gajah pukul kuda di G4, pion pukul G4, benteng pukul G4. Di sini lagi-lagi pion hitam berada dalam posisi rawan ya. Pion hitam yang ada di petak G6 ada pada posisi rawan. Bagaimana balasan dari Jeffrey di sini? Dengan benteng F2 skak. Oh iya, di sini kita kembali. Kita lihat benteng putih sebenarnya gratis, namun jika benteng hitam memakan benteng putih, maka akan sangat berbahaya. Dengan skak, terus raja hanya bisa berpindah ke misalkan ke sini, maka skakmat ya. Tak terhindarkan skakmatnya. Kita kembali. Jadi di sini hitam harus hati-hati dengan benteng F2 skak. Raja pindah ke E1 dan barulah benteng pukul F1 dengan tempo skak. Raja pukul benteng, lalu benteng F8 skak. Di sini juga Arjun patut waspada. Apabila misalkan raja yang pindah, maka bisa menteri skak di F2, lalu hitam akan melakukan tempo skak terus. Oleh karena itu, balasan dari Arjun di sini sangat bagus dengan benteng menutup di F4. Benteng F6, pion H5, dan menteri E3. Lalu ada langkah luar biasa, kombinasi luar biasa dari seorang Arjun dengan melakukan langkah benteng pukul benteng di F6. Di sini tampak menteri putih gratis ya. Oleh karena itu Jeffrey memakan menteri putih. Namun ini bukan pengorbanan. Karena putih bisa mendapatkan menterinya kembali dengan melakukan langkah benteng pukul pion skak di G6. Setelah menteri pukul benteng dan pion pukul menteri, raja pukul pion. Di sini kita melihat baik putih dan hitam masih sama-sama sebanding posisinya ya. Memiliki raja dan 4 pion masing-masing. Di sini kedua pemain masih melakukan permainan dengan sempurna, namun nanti ada momen blunder dari seorang Jeffrey Xiong yang mungkin akan disesalkan seumur hidupnya.
Raja F2, Raja F6, Raja F3, Raja E5, Raja E3, Pion A6, Pion A3, Pion A5, Raja F3, Pion E6, Pion D pukul E6, Raja pukul E6, Raja F4, Raja D6, Pion E5 skak, Raja D5, Raja F5, dan Pion B4. Pion C pukul B4, Pion A pukul B4. Dan inilah respon dari putih dengan Pion E6. Lalu ada lagi langkah fatal dari Jeffrey Xiong. Inilah blunder dari Jeffrey Xiong, yaitu dengan melakukan langkah Pion C3. Inilah blunder yang sangat fatal dari Jeffrey Xiong, yang membuatnya seharusnya menang malah menjadi kalah. Namun kita lanjutkan dulu langkah blunder fatal dari Jeffrey Xiong ini sebelum nantinya Tarigan Catur akan menyampaikan langkah apa yang terbaik menurut versi komputer. Pion E7, Pion C2. Pion berubah menjadi menteri dan hitam juga pion berubah menjadi menteri. Namun ini sudah terlambat bagi Jeffrey Xiong, karena setelah menteri skak di D7, raja tidak bisa berpindah ke petak E ya. Jadi terpaksa pindah ke lajur C. Setelah raja pindah ke C4, menteri skak di C7, raja pindah dan menteri pukul menteri di C1. Dan setelah langkah ini, Jeffrey Xiong memutuskan untuk resign dari permainan ini. Jelas ini merupakan sebuah blunder. Oke, kita kembali di langkah ini ya. Pion E6 ini adalah blunder terfatal yang seharusnya dihindari oleh Jeffrey Xiong. Lantas apakah posisi terbaik atau langkah terbaik bagi seorang Jeffrey Xiong? Menurut analisa komputer dan juga menurut analisa dari komentator di chess.com adalah seharusnya adalah pion menuju B3 apabila pion E7, pion B2, maka setelah pion berubah menjadi menteri dan hitam pion juga berubah menjadi menteri, namun di sini ada tempo skak. Lantas karena ada tempo skak terus, maka dari itu hitam akan terus ya melakukan skak demi skak demi skak sampai bisa menggerogoti pion dari Arjun maupun menteri dari Arjun ya, untuk dapat memenangkan permainan. Namun inilah catur. Terkadang kita dapat melakukan blunder yang sangat fatal, padahal seharusnya kita bisa memenangkan permainan tersebut. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.